Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tentu dahsyat dan luar biasa. Nah, pagi hari ini Miss mau ajak anak-anak yang ada di rumah untuk kita bersama-sama beribadah ya. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita mengangkat pujian yang terbaik bagi Dia, yuk kita berdoa dulu. Anak-anak terkasih, kita lipat tangan dan pejamkan matanya. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to praise and worship you. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus, we pray. Haleluya. Amen. Oke anak-anak terkasih, kita angkat pujian kita. Bapakku datang padamu. Atas kasih
worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Oke anak-anak terkasih, sekarang kita mau muji Tuhan. Miss mau kita semua bangkit berdiri ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Siapa anak raja? Siapa? Kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak. Siapa anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Siapa anak raja? Aku anak. Siapa? Kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. 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 Ya, anak-anak terkasih, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang anak-anak tiba saatnya akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan cerita dari firman Tuhan, Miss mau ajak kita berdoa dulu ya. Kembali kita lipat tangan dan pejamkan matanya. 1, 2, 3. Lord Jesus, we thank you for today. It's time for us to listen your word. Bless us, bless our teachers, and bless our friends. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amen. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Christine berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Nah, hari ini
kita akan belajar tentang karakter ketaatan. Sebelum Miss Christine bercerita, yuk kita hafalkan bersama-sama ya. Kita sebutkan bersama-sama definisi karakter ketaatan. Oke, 1, 2, 3. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang lain yang bertanggung jawab atas kita. Sekali lagi ya, ketaatan adalah dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang lain yang bertanggung jawab atas kita. Nah, anak-anak, ada 2 orang kakak beradik. Nah, kakaknya ini mengajak adiknya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Kakaknya bilang kepada adiknya, Dek, yuk kita petik buah mangga tetangga yuk. Terus kita makan, kata kakaknya. Terus adiknya bilang, kakak, aku nggak mau, itu kan perbuatan yang tidak baik. Kenapa kakak mengajarkan hal yang tidak baik kepadaku? Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ada seorang raja yang begitu kejam. Raja orang Mesir pada saat itu. Pada waktu itu, anak-anak bangsa Israel terus bertumbuh menjadi banyak sekali. Dari hari ke hari mereka terus bertambah. Dan hal itu anak-anak membuat Raja Firaun gelisah, membuat Raja Firaun takut kalau bangsa Israel ini suatu waktu akan bangkit melawan Raja Firaun. Akhirnya anak-anak, Raja Firaun membuat rencana jahat saat itu. Raja Firaun memerintahkan bidan-bidan pada saat itu untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan dari perempuan Ibrani. Nah, 2 bidan ini bernama Sifra dan Pua. Nah, Sifra dan Pua ini anak-anak dipanggil oleh Raja Firaun. Dia memerintahkan kalau ada perempuan Ibrani yang datang untuk melahirkan, kalian harus memperhatikan, kata Raja Firaun. Kalau anak laki-laki, bunuh anak itu. Tetapi kalau anak perempuan, biarkan dia hidup. Nah, anak-anak, kira-kira Sifra dan Pua mau nggak ya mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun? Di dalam Alkitab anak-anak, ternyata Sifra dan Pua tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun. Karena apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun itu adalah perbuatan yang tidak baik, yaitu membunuh bayi yang baru lahir. Nah, Sifra dan Pua ini juga anak-anak, mereka lebih taat terhadap perintah Tuhan karena mereka begitu mengasihi Tuhan. Sehingga ketika Raja Firaun memerintahkan mereka untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani, mereka tidak melakukan itu karena mereka adalah orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan pada saat itu. Nah, melihat perbuatan 2 bidan ini, Sifra dan Pua, Raja Firaun semakin marah. Dia memanggil 2 bidan ini ke istananya dan berkata, "Kenapa kalian berdua tidak membunuh bayi laki-laki dari perempuan Ibrani itu? Sekarang mereka semakin banyak di negeriku ini." Dan pada saat itu anak-anak, Sifra dan Pua diberi hikmat oleh Tuhan supaya mereka berdua bisa menjawab pertanyaan Raja Firaun. Nah,
Sifra dan Pua berkata bahwa raja perempuan Ibrani itu kuat-kuat. Sebelum kami datang, mereka sudah melahirkan. Atas pertolongan Tuhan, anak-anak Sifra dan Pua diberkati dan diselamatkan dari perbuatan jahat Raja Firaun saat itu. Hidup Sifra dan Pua diberkati dari hari ke hari. Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Anak-anak, nah cerita Sifra dan Pua ini mengajarkan Miss Christine dan anak-anak untuk taat kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberkati hidup kita. Seperti tadi cerita Miss Christine di awal. Ketika kakak beradik ini, kakaknya mengajak adiknya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, adiknya tidak mau. Karena dia tahu bahwa perbuatan itu bukanlah perbuatan yang baik. Nah, kalau di dunia ini anak-anak kita harus taat sama siapa ya? Nah, kalau di sekolah kita harus taat terhadap miss-miss yang mengajarkan anak-anak. Kalau di rumah kita harus taat terhadap papa dan mama. Kenapa kita harus taat terhadap papa dan mama? Karena melalui papa dan mama kita hadir di dunia ini. Nah, papa dan mama selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi, anak-anak harus menghormati dan menaati apa yang diperintahkan oleh mama dan papa. Jika mama dan papa berkata, ayo tidur siang, ayo kerjakan tugasmu yang diberikan oleh Miss, harus dilakukan apa yang diperintahkan oleh mama dan papa. Itu namanya anak-anak yang taat. Kalau sama papa mama aja kita tidak taat, bagaimana kita mau bisa taat terhadap Tuhan? Nah, kalau anak-anak sudah belajar taat terhadap mama dan papa, maka pasti Tuhan akan melihat perbuatan kita. Dia akan selalu memberkati hidup kita. Siapa yang mau menjadi anak yang taat? Miss Christine mau menjadi anak yang taat. Dan Miss Christine percaya bahwa anak-anak juga pasti mau menjadi anak yang taat. Nah, sampai di sini ya cerita Miss Christine. Sebelum kita berpisah, Miss Christine mau mengajak anak-anak menghafalkan satu ayat hafalan. Ya, kita hafalkan bersama-sama ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menyejukkan hati kami, mengajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat terhadap papa mama kami, juga terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan papa mama yang begitu baik, yang mau merawat kami dengan penuh kasih. Biarlah melalui hidup kami ya Tuhan, kami semakin hari dan terus belajar menjadi anak-anak yang taat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.